Mau dibilang adil seperti apa gitu loh. Jika keadilan itu dibangun di atas kongsi. Mau dibilang kepastian hukum apa kalau misalnya kepastian itu dibangun di atas kongsi. Ya kan? Mau bilang bermanfaat untuk siapa? Bila kemudian juga dibangun di atas kongsi. Mas Ahmad, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kita kembali lagi ya. Setelah baru selesai part pertama kita ngomongin soal masalah hal-hal yang kemudian terkini juga ya, yang menjadi masih terkait penegakan hukum. Ya, yang kemudian juga menjadi perbincangan hangat belakangan ini gitu. Mas Ahmad, ini kita kembali bergeser sedikit berkaitan dengan perkara Bang Rasman gitu ya. Yang di PN Jakarta Utara. Ya, betul. Nah, kita tampilkan ya videonya nih untuk ditonton dulu gitu oleh para rekan-rekan sekalian di sana. Hakim memutuskan diatur duduknya di depan. Nah, kalau hakim menganggap dirinya orang paling bersih, tunjukkan kepada saya mana ada lembaga penegak hukum di negara ini yang 100% bersih dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk Mahkamah Agung. Tidak cukupkah wahai Hakim Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalian bersuara atas nama Ikatan Hakim? Kalian merasa bahwa kalian direndahkan oleh Rasman dan kawan-kawan. Kalian lupa Zarab Richard 1 triliun memalukan, tidak akan menampar wajah kalian. Kalian lupa Hasbi, sekretaris Mahkamah Agung, sampai sawit disita di kampung saya di Padang Lawas. Tidak cukup kata memalukan kalian. Kalian lupa Ronald Tanur memalukan hakim. Kok Anda tidak ribut tentang itu? Kok Anda tidak preskon tentang itu? Memalukan dan minta maaf. Sekarang Anda pasang badan. Maka Bung Aiman, 1 senti pun saya tidak akan mundur. Karena saya percaya saya tidak salah dalam menegakkan. Jadi pada video yang kita tampilkan Mas, lewat satu program yang menghadirkan Bang Rasman juga dengan Bang Firdaus gitu ya, di Rakyat Bersuara milik Aiman ini gitu ya, itu kan, ini kan agak sedikit memukul kebatinan kita gitu loh. Saya kemudian merenungi gitu loh, memang aspek lain orang semua menyoroti tentang apa yang dilakukan oleh Bang Rasman itu adalah salah, salah, betul salah. Apalagi salah satu kuasa hukumnya kemudian naik di atas meja, betul salah. Tetapi yang disampaikan oleh Bang Rasman ini, saya pikir ini adalah sebuah kebenaran pula. Kenapa? Betul yang dikatakan oleh dia gitu. Penegak hukum mana gitu loh, dari lembaga penegak hukum mana yang masih bisa dianggap suci 100%? Loh, peradilan misalnya, ini pengadilan nih, Mahkamah Agung misalnya, hakim Mahkamah Agung, ada kan? Ada penyuapan di sana. Ada hakim-hakim yang ketangkap karena soal masalah konstitusi juga ada. Ya, ada soal masalah apa namanya penyuapan dan seterusnya. Apakah kemudian itu tidaklah merupakan bagian daripada penghinaan terhadap eksistensi peradilan yang dianggap suci? Bah, yang gitu loh, ya kan? Menyentuh banget gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh dia yang dianggap oleh pihaknya itu adalah merupakan bagian dari proses untuk memperjuangkan ya hak mereka, hak hukum mereka itu justru dianggap merupakan satu jalan yang keliru. Betul, dia juga menyadari itu bahwa betul itu juga adalah salah, ya kan? Karena misalnya keterangan dari kuasa hukumnya dibilang ini spontan gitu kan, naik di atas meja itu spontan misalnya. Iya, karena kita lihat bahwa pas hari itu kan yang dia naik di atas meja itu, itu kan situasinya lagi ricu itu kan? Ya ricu, dan dia lagi berteriak untuk pengamanan kliennya kan begitu. Nah, ini tapi sebelumnya nih kita counter dulu nih, disclaimer. Kita bukan sebagai pendukung siapa-siapa gitu. Kita sampaikan. Ya, kita bicara secara objektif lah gitu kan. Nah, saya melihat memang kekacauan itu kan terjadi setelah pengadilan sidang itu kan diskors. Ya kan? Sidang nggak berjalan, hakimnya sudah jalan tuh. Sudah berdiri dan jalan. Terus kemudian terjadi persoalan itu dan itu dianggap adalah penghinaan terhadap peradilan. Ya kan, sistem pengadilan kita gitu, peradilan kita. Nah, letaknya di mana ya? Oke, mungkin yang spontanitas berdirinya di atas meja itu kali ya, dan dianggap adalah merupakan itu. Terus kan dia, Bang Rasman kan kemudian menyampaikan pula kan, ada loh kasus tuh, salah satu artis misalnya Nikita Mirjani, nyampe buang-buang mic gitu kan katanya. Apa
apakah itu tidak dianggap sebagai bagian daripada contempt of court juga gitu? Ya kan? Tidak merupakan bagian daripada penghinaan terhadap peradilan kita juga gitu. Kenapa dengan ya suara kita itu justru dianggap adalah merupakan bagian daripada penghinaan terhadap eksistensi dan kesucian peradilan itu. Sementara banyak hakim-hakim yang kemudian tertangkap karena persoalan ini. Mulai dari Mahkamah Agung tuh sampai tingkatan yang paling bawah tuh. Ada tuh kasusnya tuh. Apakah kemudian itu tidaklah merupakan bagian daripada contempt of court? Sementara begitu punyanya dia, Mahkamah Agung langsung layangkan tuh surat pemecatan. Mintakan kepada Pengadilan Jakarta Utara untuk Bang Rasman dengan timnya ini untuk harus diproses, dilaporkan gitu kan? Udah dilaporkan kalau nggak salah ya Barreskrim. Dan itu kan itu tadi MA kemudian layangkan itu. Nah, dia kritisi soal masalah itu dan saya merasa terpukul sekali gitu loh. Benar juga ya apa yang disampaikan oleh Bang Rasman itu. Ya, mungkin dia sampaikan itu karena bisa saja dia menyaksikan beberapa ini kan hakim yang ini dan itu adalah di belakang layar yang orang nggak tahu, mungkin dia tahu gitu ya. Terus menurut dia kenapa Mahkamah Agung itu tidak melakukan press conference untuk kemudian mengutuk keras peristiwa-peristiwa itu, tapi kenapa begitu dia itu justru hebohnya minta ampun. Atau mungkin ini bagian dari operasi yang sengaja tunjukkan kepada Bang Rasman agar tidak bersuara lagi. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Bang Rasman juga kan gitu. Tapi kita tidak mau ingin bilang bahwa kemudian MA terlibat di dalam perkara ini, enggak. Saya nggak mau bilang soal masalah itu. Dan kita batasi itu dulu. Kita tidak punya prejudice gitu ya, dugaan kedagangan yang kemudian melibatkan pihak-pihak dalam persoalan ini. Tapi kan Bang Rasman dan timnya ini kan kemudian kan berpikir menyangkut soal masalah itu, bahwa dalam perkaranya dia ini itu ada upaya gitu loh. Ada upaya, ada kongsi yang dibangun di sana. Ya tentu pihak-pihaknya saya kira kan bisa ditebak kan begitu kan gitu. Dalam upaya agar dia itu bisa dijebloskan gitu loh. Dan ini nggak fair. Ya. Ini tidak berkaitan dengan keadilan hukum. Ini tidak berkaitan dengan kepastian hukum. Begitupun juga dengan kemanfaatannya. Mau dibilang adil seperti apa gitu loh. Jika keadilan itu dibangun di atas kongsi. Mau dibilang kepastian hukum apa kalau misalnya kepastian itu dibangun di atas kongsi. Ya kan? Mau bilang bermanfaat untuk siapa? Bila kemudian juga dibangun di atas kongsi. Maka pada akhirnya adalah kelompok yang merasa terdiskriminasi lah yang akan nantinya menjadi korban atas bahasa, atas kongsi yang dibangun atas nama kepastian, atas nama keadilan, dan atas nama manfaatan hukum itu. Nah, jadi memang aspek lain kita menyayangkan gitu ya. Kita mengutuk keras bahwa peradilan kita itu ya kan? Mesti harus dijaga marwahnya. Loh, di sana itu kita gini nih. Misalnya nih, jurnalis masuk kamera tuh kira-kira membahayakan apa sih? Tapi seketika hakim itu bilang sidangnya tertutup, maka tidak boleh satupun kemudian jurnalis yang menggunakan kamera di sana. Tidak boleh ada yang menyalakan kamera. Ya kan? Itu kamera tuh misalnya tuh. Oke, kita turunkan lagi sedikit misalnya. Ketika sidang itu lagi sedang berjalan, maka tidak satupun di antaranya mesti harus beribut. Ya kan? Tidak boleh bersuara. Hatta sekalipun orang-orang yang mereka kawal itu lagi sedang dituntut dan haknya itu dipangkas, tidak boleh kemudian berteriak gitu loh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bagian daripada penghormatan atas kesucian peradilan itu sendiri. Ya kan? Apalagi kemudian senjata tajam misalnya dimasukkan ke dalam, itu justru amat sangat tidak boleh. Ya kan? Jadi kita lagi sedang berupaya untuk tetap menjaga kesucian sistem peradilan kita. Menjaga pengadilan biar tetap menjadi lembaga, menjadi tempat yang suci agar orang-orang itu datang ke sana untuk memperoleh sebuah keadilan hukum yang bersih. Walaupun proses yang bersih. Kita jaga tempatnya suci dan bersih, tapi kalau orang-orangnya nggak bersih sama aja gitu. Tapi satu lagi menariknya gini. Setelah Bang Rasman Nasution ini dilaporkan ke Barreskrim dan kasusnya yang viral, langsung kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Yang si Fadil ini.
si Fadel. Oke. Yang dia sebagai kuasa hukum kan, langsung ditetapkan oleh Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka. Oh gitu. Ini artinya bahwa kalau kita tarik benang merahnya, mungkin saja semua ini ada kaitannya. Bisa saja. Kasus yang anaknya Nikita Mirjani sama pacarnya itu kan. Oh iya. Tapi kita juga nggak tahu, nanti kawan-kawan sendiri yang lihat, silakan di share gitu ya. Nah, berkaitan lagi kembali ya kepada soal masalah contempt of court-nya kita. Nah, kita melihat dari aspek soal masalah kepastian hukumnya ya, dan keadilannya misalnya. Yes, yang disampaikan oleh Bang Rasman di video yang kita putarkan tadi di acara Rakyat Bersuara itu adalah satu kebenaran yang mesti kita renungi loh. Karena ada satu proses dalam perkembangan peradilan kita itu tidak adil dan tidak fair di sana. Kita hanya bisa berteriak atas orang-orang yang datang lalu kemudian berteriak dengan suara-suara keras melakukan gerakan tambahan dan kemudian dianggap merupakan bagian daripada contempt of court misalnya. Penghinaan terhadap peradilan misalnya, menjatuhkan kehormatan peradilan misalnya. Sementara pihak-pihak daripada peradilan itu sendiri misalnya, mereka yang dianggap merupakan orang-orang yang terhormat misalnya, dipanggil yang mulia loh, yang mulia, ya kan? Hakim kedua tuh di dunia tuh, setelah yang maha kuasa tuh, yang bisa mengadili dan bisa kemudian memvonis orang apakah salah atau tidak, misalnya. Justru perbuatan-perbuatan amoral mereka kita tidak anggap itu adalah merupakan bagian daripada contempt of court, gitu. Ini yang bahaya saya kira. Tidak ada soal keadilan hukum di sini. Ketika kita kemudian dari aspek penegakan hukumnya kita pandang sepihak. Ya kan? Kita hanya memandang dari aspek soal masalah pihak yang kemudian ya kita anggap terlalu bikin heboh, bikin sensasi sepanjang beberapa tahun belakangan misalnya. Lalu ketika dia melakukannya di peradilan kita anggap dia menghinakan pengadilan kita, ya kan? Sementara orang-orang yang bertahun-tahun yang nyawa orang gitu ya, masa depan orang, nasib orang semua tergantung di mereka, kita tidak kemudian begitu menyorotinya secara serius gitu. Saya kira tidak ada sesuatu yang fair di sini dan tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan keadilan hukum di sini. Come on, mari kita bicara secara terbuka dan jujur gitu loh. Jika ada yang salah, mari kita benarkan itu. Dan kemudian peristiwa mereka ini itu kan kemudian didorong tuh. Bagaimana soal masalah penegakan kepastian hukum gitu. Pembentukan kembali gitu ya karakter daripada dari profesi advokat ini gitu ya. Nah, ada kan upaya banyak kan bicara soal masalah. Orang kemudian menyoroti tentang bagaimana perilaku para advokat. Tapi Jukimon penegak hukum di aspek ini itu bukan cuma saja advokat saja. Misalnya hakim-hakim juga yang kemudian keliru tadi juga kita dorong agar kemudian diawasi juga dia. Ya kan? Jangan sampai di meja hijau mereka yang mulia. Hakim juga jaksa juga tuh. Banyak loh. Banyak itu barang. Banyak, terlalu banyak persoalan di ruangan sidang mereka yang mulia, di luar ruangan sidang mereka yang bergerilya. Ya, ini yang bahaya ini. Waduh, tapi ini bukan bermaksud untuk kemudian menghinakan sistem peradilan kita, bukan. Pembahasan kita ini adalah merupakan bagian daripada upaya untuk memperbaiki sistem kita. Agar peradilan kita jangan terlalu syarat dengan transaksional. Perbaiki pengacaranya, perbaiki hakimnya, perbaiki pula jaksanya, ya kan? Jangan dia kemudian menuntut, tetapi kemudian di hadapan penuntutannya di belakangnya ada upaya yang dibangun. Misalnya, itu yang kita mengutuk, itu yang kita kutuk. Makanya kita mintakan semua mesti harus diperbaharui. Tidak hanya saja pengacaranya, begitupun juga kemudian pengacara dan hakimnya. Jangan sampai di tengah dia lagi sedang memperjuangkan kliennya, ada upaya di balik itu untuk kemudian mengamankan dari aspek lain. Sehingga kemudian membuat sistem peradilan kita semakin lebih tambah jorok terlihat, nampak jorok sekali, kan? Hilang kesuciannya, marwahnya hilang, moralitas penegakan hukum justru kemudian diinjak-injak karena banyaknya potensi-potensi amoral seperti ini. Nah jadi, kita bicara dalam kerangka kepastian aja gitu loh. Kita mau, jika mau ingin membenarkan sistem penegakan hukum ini, maka benarkan semuanya. Begitupun juga tidak hanya sebatas pada tiga pihak ini, misalnya pengacara, jaksa dan gimana hakim misalnya.
Tetapi you cannot, sampai pada tingkatan polisi pun juga mesti harus diperketat. Karena polisi adalah merupakan bagian daripada penegak juga kan begitu. Dia melakukan proses penyidikan dan penyelidikan pula. Diperbaharui semua you cannot, agar hukum di Republik ini, masyarakat itu melihat hukum ini itu secara adil. Yang mereka lihat adalah ada keadilan hukum yang lagi sedang eksis untuk kepada siapa saja. Tidak berpihak kepada oknum-oknum tertentu saja. Tidak ada spesialisasi kelompok tertentu dari aspek penegakan hukum kita. Tetapi yang mereka saksikan adalah tentang eksistensi equality before the law itu sendiri. Asas kesamaan itu, bahwa hukum itu tajam ke atas dan tajam ke bawah. Tidak hanya saja tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Itu nggak boleh. Kita tetap berpatokan kepada asas-asas hukum itu. Cukemon, upayakan kebaikan dalam aspek penegakan hukum kita gitu loh. Agar kita itu kembali dan kemudian berada pada implementasi bahwa hukum itu mesti harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh gitu ya. Itu. Jangan asas-asas ini hanyalah merupakan bagian daripada goyonan-goyonan untuk biar seolah-olah orang itu menganggap bahwa hukum kita itu lagi sedang baik-baik saja gitu. Padahal aspek penegakannya, penegakan hukum kita ini, penegak hukum kita ini justru kemudian jalannya miring, Pak. Jalannya berdasarkan kepentingan yang dibangun gitu. Jadi dengan kasus Bang Rasman ini seharusnya lembaga penegakan hukum ini ada evaluasi besar-besaran. Yes, sepakat saya di situ, sepakat saya. Untuk kepada semuanya. Kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, semuanya agar tetap menjaga eksistensi moralitas hukum kita. Saya kira itu statement kita tuh. Sama. Dan kita terus mengawal dan melihat ke depannya seperti apa penegakan hukum kita kan. Sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat bawah, kita berharap ada kepastian dalam proses memperbaiki gitu ya. Moral dan kembalikan moral jati diri penegak hukum kita ini. Saya kira demikian Mas Ahmad ya. Siap. Ya teman-teman sekalian, tuangkan pikiran rekan-rekan sekalian, pendapat rekan-rekan di kolom komentar. Terima kasih.